Jika Tuhan tidak menciptakan apa-apa, mungkinkah Tuhan itu ada? Ada. Ada, Pak ya? Iya, ada. Bisa dijelaskan, Pak? Karena Tuhan itu tidak ada apa-apa. Wujud Tuhan itu seperti apa? Tidak ada apa-apa. Itulah. Ada yang meyakini bahwa reinkarnasi itu selama 7 kali, Pak Web. Bagaimana, Pak Web? Sedikit 7 kali. Selama dia belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka selama itu dia akan bereinkarnasi. Bukan cuma 7 kali. Berkali-kali ya? Berkali-kali lah. Kalau dibatasi cuma 7 kali berarti Tuhan tidak maha pengampun. Nah, Tuhan maha pengampun nih. Reinkarnasi kok dibatasi. Sedangkan reinkarnasi adalah bentuk pengampunan Tuhan. Jadi betapapun masuk di dalam neraka, Tuhan tetap mengampuni. Bukti pengampunannya diizinkan reinkarnasi atau lahir kembali ke dunia. Nah, kalau dilahirkan kembali ke dunia gagal melakukan kebajikan, ya dia akan mengalami kematian lagi, kemudian reinkarnasi lagi. Ya seperti itu terus sampai dia mau melakukan kebajikan. Nyokro manggilingan. Iya. Anyokro manggilingan. Selagi belum sempurna, Pak ya? Ya. Terus ya, Terus berputar. seperti itu. Kalau gini, Pak, misalnya saya sudah mati, dilahirkan kembali, tapi kesadaran saya yang di kehidupan yang dulu itu kok enggak itu, Pak. Saya kok enggak ingat itu bagaimana? Itulah bentuk kebijaksanaan Tuhan. Karena Tuhan kan maha bijaksana. Nah, bentuk kebijaksanaan Tuhan itu di situ. Nah, kalau panjenengan bisa mengingat, gawat, Mas. Bahaya. Bahayanya seperti apa, Pak? Nah, semisal contoh di kehidupan dulu, sampean pernah dicubit karo Mas kuwi ya ora dendam sama nek roh. Iya. Nah, yo. Sampean barangnya pernah dicolong karo Mas kuwi apa ora dendam sampean roh. Ya malah kacau toh. Iya. Ini saya geser terkait kali hakikat wujud Tuhan, Pak. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman itu begini. Jika Tuhan tidak menciptakan apa-apa, mungkinkah Tuhan itu ada? Ada. Ada, Pak ya? Iya. Ada. Bisa dijelaskan, Pak? Karena Tuhan itu tidak ada apa-apa. Wujud Tuhan itu seperti apa? Tidak ada apa-apa. Itulah wujud Tuhan. Makanya Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Karena tidak ada wujudnya. Nggak ada apa-apa. Nah, sana terus saya tulis kan, tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Itulah awal permulaan. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Kosong, Pak ya? Kosong. Tan tinoyo ngopo. Ada yang meyakini bahwa wujud Tuhan itu sinar. Ada juga yang meyakini bahwa wujud Tuhan itu udara. Dari Pak Web sendiri bagaimana, Pak? Sinar itu nur Tuhan atau nurullah. Bukan Tuhan, tapi cahayanya. Cahayanya. Manusia adalah percikan dari sinar Tuhan, Pak. Nah, itu percikannya sinar Tuhan. Dan sinar itu bukan Tuhan. Tapi sinar itu adalah cahayanya Tuhan yang memercik atau yang mencahayai makhluk. Terkait kali roh, sukma, dan nyawa, Pak, apakah sama, Pak, itu? Beda. Di dalam diri kita itu ada 5 ruh.
Ya, ada 5 ruh. Di dalam diri kita itu ada 5 ruh. Ruh yang pertama adalah hidup. Iya. Ruh yang kedua adalah anasir air. Ruh yang ketiga adalah anasir angin. Ruh yang keempat adalah anasir api. Ruh yang kelima adalah anasir bumi. Itulah 5 ruh di dalam diri kita. Lah, 4 anasir jika manunggal ini disebut sukma selagi di dalam diri manusia. Tapi kalau kemanunggalan 4 anasir ini di luar diri manusia disebut sebagai arwah. Jadi arwah itu di luar diri, kalau sukma itu di dalam diri. Sukma atau arwah ini adalah kemanunggalan 4 anasir. Seperti itu. Kalau nyawa, Pak? Nyawa itu ya, kalau nyawa itu identik dengan hidup, itu nyawa. Identik dengan hidup kalau nyawa. Atau ruh suci. Kalau hakikat dari Nur Muhammad itu bagaimana, Pak? Hakikat daripada Nur Muhammad yaitu sukma atau arwah. Sukma atau arwah. Yang kejadiannya dari manunggalnya 4 anasir. Saya lanjutkan, Pak Web. Siap. Semua manusia bisa melakukan apapun karena hidup. Ya. Bahkan bisa ibadah, beragama, itu karena hidup. Iya. Tapi kenapa yang dijadikan pedoman ibadahnya, agamanya, bahkan bisa menjadi fanatik tentang agama dan ibadah, kok bukan hidupnya? Itulah politik. Itulah penyakit spiritual. Tidak seperti itu aja. Yang lebih konyol, ya kan? Yang lebih konyol lagi. Saya bersusah payah kerja. Oke. Kemudian dikarenakan saya bersusah payah kerja, lalu saya berhasil mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang, kemudian saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Nah, ini konyol, Mas. Lah kok saya sebut konyol? Saya bisa bekerja kan yang menggerakkan hidup. Betul. Dengan keberhasilan saya bekerja, saya mendapatkan uang, kan karena hidup. Lah kok terima kasihnya sama Tuhan? Apa ora konyol? Konyol, Mas. Terlebih lagi ada sebuah firman yang menjelaskan, sesungguhnya aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku atau utusanku. Utusan atau Rasul yang dimaksud itu kan hidup. Kenapa hidup kok disebut utusan? Kenapa hidup disebut Rasul? Karena hidup adalah ruh Tuhan. Aku ambil sebagian ruhku, lalu aku utus untuk menghidupkan makhluk. Artinya Rasul atau utusan itu kan hidup. Hidup yang menggerakkan kita bisa itu, ini. Nah, kalau kita apapun yang kita lakukan tidak melalui hidup, Tuhan itu tidak kenal.